Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 2 Tesalonik 3 ayat 5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini, hari ini kita diingatkan Bapak Ibu supaya kita menunjukkan hati kita kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus. Sangat dan sungguh luar biasa Bapak Ibu jikalau kita menyadari sungguh dan betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kasih Allah di dalam kehidupan kita itu tidak pernah dapat diukur dengan ukuran manusia. Karena kasih Allah melampaui segala pikiran manusia. Kasih Allah dapat menyelamatkan kehidupan manusia. Kasih Allah dapat memberikan kesempatan bagi mereka yang melakukan kesalahan dan dosa dan diampuni sehingga mendapatkan keselamatan yang disediakan oleh Allah. Dan jikalau di setiap pagi kita terus merenungkan kasih Allah dalam kehidupan kita Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu kita akan mampu mengendalikan setiap hati kita. Kita akan menjaga hati kita dari yang namanya sakit hati. Kita akan menjaga hati kita dari namanya tinggi hati. Kita akan menjaga hati kita dengan baik-baik dan mengelolanya dengan baik. Karena dari hati akan timbul yang namanya segala sesuatu. Karena yang keluar dari dalam diri kita itulah yang mencerminkan kita. Sama seperti renungan kita minggu lalu, bahwasanya jikalau hati kita sedang sakit, maka perkataan yang menyakitkan bisa saja keluar dari mulut kita. Maka hati-hati memperhatikan perkataan kita, jangan-jangan kita sedang sakit hati sehingga kita terus menyakiti orang lain. Atau jangan-jangan hati kita sedang di atas tinggi-tingginya sekarang ini sehingga disebut dengan tinggi hati, maka kita sering merendahkan orang lain. Tetapi ketika setiap orang menunjukkan hatinya kepada kasih Allah, maka hatinya akan penuh dengan ketentraman Bapak Ibu. Tidak akan ada yang namanya merendahkan orang lain atau bahkan bersungut-sungut di dalam kehidupannya. Sebab ketika dia terus terarah kepada kasih Allah, maka dia mampu untuk mengasihi Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Firman ini mengajarkan kita supaya menunjukkan, mengarahkan hati kita dalam kendali Allah, hati kita dalam naungan Allah. Sekarang jaga hati kita, supaya dalam hati kita itu kita dapat mengelola dalam pikiran kita dan dapat kita menuangkannya di dalam mulut kita, dalam setiap perkataan kita. Sehingga saat ini dikatakan kepada kita Bapak Ibu, tujukanlah hatimu hanya kepada Allah. Lakukanlah ibadahmu, lakukanlah perenunganmu setiap pagi, supaya mulai dari ketika kita bangun sampai kita tidur kembali di tempat tidur kita pada malam hari ini, semuanya proses kehidupan kita dikendalikan oleh Allah. Lalu kemudian kepada kita dikatakan dan kepada ketabahan Kristus. Ketika kita telah menunjukkan hati kita pada kasih Allah dan kita diajarkan untuk meniru ketabahan Kristus. Apa yang dimaksudkan di sana? Ketabahan sama halnya juga diartikan dengan ketekunan. Bagaimana Kristus mengerjakan keselamatan kita Bapak Ibu. Dia mau rela mengalami berbagai banyaknya penderitaan. Bahkan dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita Bapak Ibu. Sekarang ini kita diingatkan kembali supaya kita tabah menjalani kehidupan ini. Jikalau kita mengalami yang namanya berbagai-bagai pergumulan dan penderitaan,
Tabah, tekunlah dalam setiap ujianmu Bapak Ibu. Sebab ketika Yesus telah didatangkan padanya paruh kilon atau penderitaan, dia tabah Bapak Ibu dan memenangkannya. Maka setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, setiap ujian yang boleh terjadi kepada kita, entah itu sakit penyakit, entah itu rumah tangga kita, entah keharmonisan antara suami dan istri, entah itu kecukupan dalam materi kita di dalam pergumulan, saat ini kita diingatkan untuk tabah mengikuti proses Allah. Tabah dalam artian bukan menjadi pasif Bapak Ibu, tetapi tetap setia menerima, menunggu pertolongan daripada Tuhan, campur tangan Tuhan. Maka katakan biarlah hidupmu terus dikendalikan oleh Allah. Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita diingatkan untuk dapat menunjukkan hati kita kepada Allah, karena hanya orang yang menunjukkan hatinya kepada Allah akan dimampukan tabah menjalani kehidupan ini seperti Kristus yang tabah dan ikhlas untuk menjalani setiap proses penderitaannya, dan dia memenangkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman ini hendak mengajarkan kepada kita untuk dapat menjaga hati kita, menjaga keseharian kita di dalam kasih Allah. Ingatlah, hidup kita ini adalah anugerah Allah, hidup kita ini adalah kasih Allah. Maka jalanilah dengan penuh kasih kepada sesamamu, lakukan yang terbaik kepada sesamamu, dan ingatlah, jikalau kepadamu, kepada kita saat ini diberikan pergumulan, mari katakan, Tuhan berikan aku kekuatan seperti Yesus Kristus yang kuat menerima dan tabah menjalani setiap proses kehidupan ini. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menguatkan, Tuhan pasti memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami terus menunjukkan hati kami dalam kasih Allah dan mengingat semua kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab nafas kami, sebab hidup kami adalah semuanya adalah karena kasih-Mu. Maka ketika kepada kami diperhadapkan pergumulan, Engkau kiranya memberikan kepada kami ketabahan, Engkau kiranya memberikan kepada kami keikhlasan, dapat melewati setiap ujian iman kami, dan kami semakin dimurnikan dalam kasih Yesus Kristus. Ya Allah Bapa kami, kiranya Tuhan menguatkan kami, menguatkan seluruh jemaat-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya ya Allah Bapa kami, Engkau merancangkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.